Inilah kolaborasi untuk mewujudkan tujuan bernegara, menuju bangsa yang lebih maju, berdaulat dan mandiri, bangsa yang berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Inilah sinergi dan integrasi perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan, bahu-membahu antara pusat dan daerah, akademisi, profesional dan masyarakat, untuk kehidupan yang lebih adil dan sejahtera, menyentuh kota dan desa. Evaluasi pembangunan dijalankan untuk menjadi lebih baik, memantik motivasi, meniup inspirasi, dan menawarkan solusi. Cerdas menutup kekurangan dengan kelebihan potensi daerah, meskipun modalitas terbatas dan bencana bisa menyapa. Penghargaan pembangunan daerah adalah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Saya berharap melalui penghargaan pembangunan daerah ini, pemerintah daerah termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dua tahun berturut-turut prestasi yang ditorehkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam pembangunan daerah ini resmi diakui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, terbukti dengan masuknya Kabupaten Poso pada 10 besar daerah yang dinilai memiliki prestasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas serta mampu mencapai target-target pembangunan di daerah. Dan pada Kamis 30 April 2020 dilakukanlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrembangnas tahun 2021 sekaligus pengumuman 3 pemerintah daerah yang menerapkan inovasi pembangunan terbaik tahun 2020 masing-masing untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual. Kabupaten Poso yang menempati posisi terbaik kedua tingkat kabupaten merupakan satu-satunya kabupaten yang berada di wilayah Indonesia bagian timur serta berhasil mengalahkan 413 kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya ini bukanlah sebuah usaha yang gampang, melainkan harus melalui sejumlah tahapan penilaian yang oleh tim independen dari Kementerian PPN Bappenas terdiri dari akademisi, profesional, jurnalis, dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, serta didukung pula dengan tim penilai utama dan teknis dari lintas kementerian atau lembaga. Adapun tahapan penilaian yang harus dilalui yaitu penilaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan dokumen inovasi, presentasi dan wawancara, serta verifikasi dan kunjungan lapangan. Namun mengingat adanya pandemi COVID-19 yang merebak secara nasional bahkan global, sehingga sebagian tahapan penilaian dalam bentuk presentasi dan wawancara dimodifikasi melalui pelaksanaan video conference dan penggabungan penilaian kualitatif dan kuantitatif dengan 4 aspek yang meliputi proses penyusunan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, inovasi pembangunan, dan pencapaian pembangunan. Inilah pemerintah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2020. Provinsi terbaik ketiga, Jawa Timur. Harmoni pendidikan vokasi seperti SMK Pengampu, SMA Double Track, SMK Mini Pesantren, serta Rumah Sakit Terapung. Provinsi terbaik kedua, Bengkulu. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata inklusif, serta revitalisasi wisata alam dan historis, didukung pengembangan SMK Pariwisata. Provinsi terbaik pertama, Jawa Tengah.
Sinergitas program penurunan kemiskinan melalui satu perangkat daerah, satu desa dampingan, penguatan pembangunan berbasis kawasan, peningkatan SDM berdaya saing melalui sekolah tanpa sekat, rumah sakit tanpa dinding, keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana. Kabupaten terbaik ketiga, Bangka. Transformasi dari daerah tambang ke pertanian dan pariwisata, perencanaan yang transparan melalui festival anggaran dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kabupaten terbaik kedua, Poso. Peningkatan kualitas SDM melalui pemberantasan penyakit tropis Trabeka, Schistosomiasis, dan mengatasi gizi buruk balita. Kabupaten terbaik pertama, Temanggung. Ikat rajut, inovasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat melalui wisata pasar Papringan dan wisata desa Kledung. Kota terbaik ketiga, Padang. Kolaborasi pemerintah kota dan perantau Minang, pembinaan anak jalanan dengan pola terpadu. Kota terbaik kedua, Yogyakarta. Program gandeng gendong untuk penguatan modal sosial, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di pesisir Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong yang menjadi destinasi wisata. Kota terbaik pertama, Semarang. Peningkatan SDM dengan sayangi dan dampingi ibu dan anak kota Semarang, serta penguatan kampung tematik. Dengan mengangkat inovasi Mobago Sisto atau Gema Beraksi yang merupakan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan penurunan prevalensi penyakit sistosomiasis atau demam keong di wilayah Kabupaten Poso, khususnya di dataran tinggi Napu dan Bada, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit ini. Kabupaten Poso dinilai mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang dikembangkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di daerah. Humas Pemda Poso melaporkan. Saya Bupati Poso bersama dengan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat tentunya sangat bersyukur karena di dalam acara Musrembang Nasional tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, di situ disampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam penghargaan pembangunan daerah di tahun 2020 itu bisa pada ranking kedua, ya, ranking kedua nasional, dan ini merupakan satu-satunya perwakilan pemerintah daerah tingkat kabupaten itu di wilayah Indonesia bagian timur, diwakili oleh Kabupaten Poso mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya berkat kerja cerdas yang selama ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan seluruh pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Poso dengan rumusan K3I, yaitu komunikasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau ada komunikasi. Kemudian K yang kedua adalah koordinasi. Dengan 2K ini kita akan mampu mendapatkan satu kerjasama yang baik lintas OPD dan sering membagi informasi kepada OPD yang satu dengan OPD yang lain. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa membawa nama baik Kabupaten Poso di mata nasional. Untuk itu saya berharap kepada kita semua masyarakat Kabupaten Poso, mari kita bersatu, Sintu Maroso. Ada slogan yang sangat bagus sekali, yaitu Pakaroso Mosintuwu Napolanto. Itu artinya kalau kita bersatu, yang baik, yang kuat, dan bersama-sama, kita akan mampu membawa tanah Poso ini naik ke permukaan dan dikenal oleh dunia luar. Mari kita bersyukur, semoga ini mampu kita pertahankan. Dan di tahun-tahun mendatang, saya yakin dan percaya dengan kebersamaan yang ada, Poso akan lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan memberkati kita sekalian dan Poso cerdas Maroso.